Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 10 Februari 2024 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, ada yang berbeda dengan perayaan Imlek di Vihara Vidya Vajra Ganda Kota Tebing Tinggi. Jika biasanya umat Buddha ketika melewati pergantian malam tahun baru membakar dupa berukuran besar dan banyak. Namun di Vihara Vajra, umat Buddhis di sini melewati malam pergantian tahun dengan melakukan ibadah yang khusyuk. Jemaat Tionghoa yang ada di Kota Tebing Tinggi terlihat memadati Vihara Vidya Vajra Ganda di Jalan Sisingamangaraja, Kota Tebing Tinggi. Mereka datang ke vihara untuk melakukan ritual doa bersama dalam merayakan Hari Raya Imlek yang ke-2575 tahun 2024. Ratusan jemaat Tionghoa ini melakukan ibadah atau ritual doa bersama. Biasanya ritual ini dilakukan umat Buddha hingga pergantian hari. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini umat Buddha datang dari segala penjuru. Bahkan ada juga warga Tionghoa yang sudah berdomisili di luar negeri turut hadir untuk merayakan Imlek di kampung halaman Kota Tebing Tinggi. Uniknya di vihara ini, jemaat yang tidak melakukan pembakaran dupa-dupa besar sebagaimana dilakukan umat Buddha lainnya. Hal ini menjaga agar udara tetap bersih dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Diri sebagai pengurus wihara ataupun pandita di sini ya, semoga ada kerjasama dari pihak berwajib melindungi kita yang beribadah, umat Buddha, tradisi Tionghoa kita, sehingga di mana-mana tidak ada lagi terjadi kerusuhan ataupun pertikaian dimanapun. Imlek tahun ini merupakan sio naga yang berarti perlindung, tidak egois, bahagia, waspada, dan terampil. Dengan harapan semua umat saling mengasihi dan saling toleransi. Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 tahun, rombongan dari Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu secara langsung meninjau pelaksanaan ibadah di sejumlah vihara dan kelenteng di Kota Rantau Prapat kemarin malam. Dalam rangka menyambut hari perayaan malam Tahun Baru Imlek 2575 tahun yang merupakan Tahun Naga Kayu, rombongan dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu melakukan kunjungan di sejumlah vihara yang ada di Kota Rantau Prapat. Kunjungan pertama kali ke Vihara Buddha Jayanti di Jalan Gatot Subroto. Kedua, Kelenteng Pekong Sanusi di Jalan Sanusi. Ketiga, Vihara Avalokitesvara Jalan Asam Jawa. Dan yang terakhir di Vihara Asrama Arya Sangha Bodhisattva Jalan Baru, Kota Rantau Prapat. Kedatangan rombongan ini disambut langsung oleh Ketua Yayasan Vihara atau Kelenteng. Sementara salah satu tokoh etnis Tionghoa Sujian Acan mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan sejumlah Forkopimda, di mana dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang merupakan Tahun Naga Kayu, menjelang pemilu nantinya situasi di Kabupaten Labuhan Batu bisa berjalan aman dan lancar seperti yang diharapkan. Saya hormati Ibu Bupati beserta Forkopimda. Saya sebagai Ketua etnis Tionghoa dengan ini mengucapkan terima kasih yang mana telah mengunjungi seluruh wihara yang ada di Rantau Prapat. Mudah-mudahan hari Imlek ini pergantian dari tahun kelinci ke tahun naga kayu bisa berjalan dengan aman, sukses, dan tenteram. Kapolres Labuhan Batu AKBP Bernhard L. Malau menjelaskan, dalam kesempatan ini pihaknya bersama melakukan patroli dan melihat masyarakat Tionghoa melakukan ibadah pada malam Tahun Baru Imlek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kami di malam Imlek ini, kami dengan beserta Forkopimda melaksanakan patroli terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh saudara kami etnis Tionghoa di malam Imlek ini.
Saya selaku pribadi Kapolres Labuan Batu sangat appreciated kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara kami di dalam melaksanakan patroli ataupun pengecekan terhadap ibadah yang dilakukan oleh umat Tionghoa di vihara. Pemirsa, menjelang malam perayaan Tahun Baru Imlek 2575 tahun 2024, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampu Bolon melakukan pengecekan di beberapa vihara yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Luhut Jaya Tampu Bolon mengatakan pada malam Tahun Baru Imlek 2575 ini pihaknya menurunkan personel sebanyak 2/3%, baik itu pengamanan di vihara dan pengamanan jalur lalu lintas. Kapolres menambahkan mulai dari persiapan perayaan sampai dengan 4 hari ke depan pihaknya tetap melakukan patroli dan pengamanan di setiap wilayah. Kapolres menghimbau kepada masyarakat khususnya yang merayakan Tahun Baru Imlek 2575 ini bisa merayakan dan bersyukur di Tahun Naga Kayu ini. Tentunya tugas kepolisian khususnya Polres Tebing Tinggi memberikan rasa aman dan kepastian dalam perayaan Imlek khususnya bagi warga Kota Tebing Tinggi. Ya, jadi untuk pengamanan Imlek karena kita di Tebing Tinggi ini memeluk agama yang merayakan Imlek mayoritas sangat banyak, jadi kita menggunakan perkuatan hampir 2/3, baik itu pengamanan di vihara termasuk pengamanan jalur. Dari mulai kita persiapan merayakan sampai dengan besok dan 4 hari ditandai dengan turunnya dewa. Sementara pengurus Vihara Widya Vajra Kota Tebing Tinggi, Helman merasa bangga dan senang atas pengamanan perayaan Imlek yang telah dilakukan Kapolres Tebing Tinggi. Dan dirinya berharap semoga dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya umat Buddha dan tradisi warga Tionghoa pada saat menjalankan ibadah. Menyambut malam perayaan Tahun Baru Imlek ke-2575 tahun, Perguruan Barongsai Bangau Sakti Rantau Prapat melakukan aksi pertunjukan barongsai dengan berkeliling di seputaran kota Rantau Prapat kemarin malam. Malam perayaan Tahun Baru Imlek 2575 tahun, belasan remaja dari Perguruan Barongsai Bangau Sakti Rantau Prapat melakukan aksi pertunjukan barongsai dengan berjalan kaki di sejumlah jalan protokol di kota Rantau Prapat. Terlihat antusias warga saat melintas menyaksikan atraksi dari barongsai dan banyak warga mengikuti saat barongsai tersebut berkeliling di seputaran kota Rantau Prapat. Hartono, salah satu pemain di bagian kepala barongsai, menjelaskan dalam kegiatan ini pihaknya hanya berkeliling kota dalam menyambut perayaan malam Tahun Baru Imlek. Dan rencananya siang ini akan melakukan atraksi di sejumlah jalan protokol di kota Rantau Prapat. Agenda apa ini, Bang? Apa ya? Agenda apa ini kita, Bang? Kita mengadakan apa? Acara Imlek, malam Imlekan. Imlekan. Terus, Bang? Hari ini cuma merayakan aja, Bang. Merayakan. Cuma keliling kota ini, Bang? Iya, cuma keliling kota aja. Belum ada kita kata itu, belum ada, Bang? Belum ada. Iya, cuma keliling aja, itu udah pulang, Bang. Iya. Kadang kan besok kan mau main lagi, Bang. Oh, di mana sana bisa main-main, Bang? Kami besok cuma kota aja, Bang. Oh, gitu, Bang. Giman, salah seorang warga yang menyaksikan atraksi barongsai, mengaku sangat senang dengan melihat barongsai, di mana warga sangat jarang bisa melihat atraksi tersebut. Hah? Tentang apa ya? Menyambut Imlek. Meriahkan Imlek. Lagu apa namanya barongsai. Artinya mau sama anak-anak bawa? Anak-anak senang. 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 Ini jarang-jarang dilakukan ini, Bang? Jarang-jarang. Jarang-jarang? Barongsai. Iya. Harapannya gimana, Bang, dengan proses ini, Bang? Lebih bagus. Bagus, ya. Pemirsa, perayaan malam Tahun Baru Imlek 2024, sejumlah masyarakat Tionghoa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, meramaikan tempat ibadah untuk menyambut Tahun Naga Kayu. Terlihat suasana di sejumlah tempat ibadah, warga Tionghoa di Kecamatan Tanjung Morawa silih berganti mendatangi kelenteng untuk melaksanakan ibadah menyambut Tahun Naga Kayu. Ibadah ini dilakukan warga Tionghoa yang biasanya dimulai pada jam 24.00 WIB hingga pagi dini hari.
Tahun naga kayu ini melambangkan kehormatan, ketangguhan, dan keberuntungan serta pengayom yang melambangkan kepemimpinan. Tokoh masyarakat Tionghoa John ST mengatakan, prinsip dari ibadah ini adalah bersyukur dan menyambut Tahun Baru Imlek Tahun Naga Kayu. Kelenteng di Kecamatan Tanjung Merawa ada 3 tempat, yaitu kelenteng di Tanjung Merawa Kota, di Desa Tanjung Merawa B atau Kebun Sayur, dan Tanjung Merawa Kanan. Pada malam tahun baru ini seluruh warga Tionghoa melakukan ibadah. Prinsip daripada ibadah ini adalah bersyukur untuk menyambut Tahun Baru Imlek, Tahun Naga Kayu. Harapan kita untuk bangsa dan negara kita ini di Tahun Naga Kayu ini mudah-mudahan negara Indonesia terbebas dari berbagai bencana, terbebas dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuat bangsa kita merasa dirugikan, terhindar dari itu semua. Seluruh masyarakat Tionghoa Kecamatan Tanjung Merawa berharap pada Tahun Naga Kayu ini mudah-mudahan negara Indonesia terbebas dari berbagai bencana dan terbebas dari hal-hal yang merugikan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu gelar rapat koordinasi pembersihan atau penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin. Rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder KPU dan partai politik tersebut untuk kesepakatan dalam penertiban APK secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing partai sebelum memasuki masa tenang pemilu 2024. Sesuai dengan pasal 1 huruf 36 Undang-Undang Pemilu yang merupakan dasar hukum masa tenang, sehingga saat dilakukan pembersihan APK oleh Bawaslu tidak terjadi kesalahan pahaman dengan calon legislatif maupun partai politik. Kedua Bawaslu Labuhan Batu Selatan Pendi menyampaikan rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan kesepahaman masa tenang agar sama-sama memahami aturan dan bentuk-bentuk yang diatur dalam Minggu Tenang terhitung sejak 11 hingga 13 Februari 2024. Dan pelaksanaan penertiban akan dilakukan secara resmi pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024 yang melibatkan petugas ketertiban dari Satpol PP, Perizinan, Bawaslu, dan KPU Labuhan Batu Selatan. Melakukan agenda rapat koordinasi terkait kesepahaman bersama tentang peraturan masa tenang. Jadi Bawaslu Labuhan Batu Selatan hari ini mengundang semua partai politik, stakeholder yang terlibat nantinya pada masa Minggu Tenang, yaitu agar sama-sama memahami aturan dan bentuk-bentuk yang diatur dalam masa Minggu Tenang, yaitu terhitung dari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Februari 2024. Tanggal berapa? Jadi Bawaslu Labuhan Batu Selatan tadi sudah membuat beberapa kesepakatan terkait dia penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Untuk sebelum ke tanggal 11 kita menghimbau kepada partai politik agar menurunkan sendiri, untuk menghimbau juga kepada pasangan calon DPD, kepada tim presiden supaya menurunkan secara mandiri terlebih dahulu. Namun di tanggal 11, 12, 13 kita Bawaslu Labuhan Batu Selatan secara resmi nanti akan melakukan penertiban. Pemilu mendatang dapat berjalan dengan aman dan damai. Menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sosialisasi PKPU nomor 25 tahun 2023 serta keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Sosialisasi yang dihadiri organisasi kepemudaan, LSM, serta tokoh masyarakat bertujuan untuk menyampaikan informasi pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang menyangkut pemilu 2024 sehingga dapat berjalan dengan sukses. Dalam hal ini, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Labusel Rido menyampaikan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang tahapan pemungutan hingga perhitungan suara, dan sampai saat ini belum ada kendala yang dihadapi. Persiapan pemilu sudah dilakukan baik logistik serta SDM sudah dibekali dengan BIMTEK dari tingkat kecamatan hingga desa.
sosialisasi PKPU 25 dan PPT 66 ini kita sosialisasikan kepada awak media dan juga OKP, Ormas, perwakilan masyarakat dan juga perwakilan partai politik. Artinya ini untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentang pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Alhamdulillah sampai hari ini masalah tidak ada yang kita hadapi dan mudah-mudahan ini sampai di tahapan pemungutan suara nanti penghitungan tidak ada masalah. Diharapkan pemilu mendatang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba hari ini mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 di kecamatan yang logistiknya bisa didistribusikan ke kelurahan desa dalam 1 hari. Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani mengatakan lokasi sasaran distribusi hari ini adalah untuk 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba hingga kelurahan atau desa. Hari pertama distribusi logistik pemilu di Kecamatan Balige dengan keterjangkauan distribusi ke desa-desa kelurahan dalam 1 hari. Sugar juga mengatakan distribusi logistik ini langsung menuju ke kelurahan desa di wilayah Kabupaten Toba, di mana distribusi logistik dilaksanakan selama 4 hari ke depan. Sugar berharap logistik akan menuju ke desa mulai hari ini sampai 13 Februari dan harapannya proses pendistribusian logistik bisa berjalan lancar, aman di lapangan sampai ditarik kembali lagi oleh KPU. Diharapkan bantuan dan dukungan pengamanannya oleh TNI Polri. Bupati Toba berpesan agar proses pendistribusian dapat dikawal dengan ketat. Bupati juga berharap proses pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan lancar. Keterlibatan TNI, Polri, dan juga Satpol PP untuk mengamankan selama berjalannya proses diharapkan berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala. Pelepasan dilakukan secara simbolis dengan pengibaran bendera strat oleh Bupati Toba didampingi Kapolres Toba dan Dim 0210 TU. Dalam pendistribusiannya Pak, apakah ada kendala yang dialami oleh pihak KPU atau gimana? Kalau kendala sendiri tidak ada, tetapi ya kita berharap kalau ada kendala dari alam ya itu kita tidak tahu, tapi potensi-potensi sudah kita antisipasi, makanya untuk khusus daerah-daerah terjauh itu kita dulukan, ya, kita dahulukan sekarang ya, karena kalau setiap ada kejadian yang menyangkut misalnya kita katakanlah tanah longsor yang menghambat distribusi itu ada antisipasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan laksanakan sosialisasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan perolehan kursi serta calon terpilih dalam pemilu serentak 2024. Sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan isu terbaru serta rancangan peraturan KPU terkait penetapan hasil dan perolehan kursi. Sosialisasi tersebut turut dihadiri dari Forkopimda, stakeholder, perwakilan dari berbagai parpol peserta pemilu, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan perekapan hasil suara sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak penyelenggara maupun pihak terkait lainnya. Adapun beberapa poin penting dalam kegiatan sosialisasi tersebut oleh Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Fadlika Himas Syahputra Harahap menyampaikan, terkait calon legislatif dengan jumlah perhitungan suara dan partai yang sama antara caleg laki-laki dan perempuan yang ditetapkan jadi calon terpilih adalah calon legislatif perempuan. Apalagi kebijakan-kebijakan yang misalnya sudah memang ditetapkan pada 2019 lalu, ini kita kembali meringatkan kembali seluruh stakeholder dan pimpinan partai politik sebagaimana tadi ada beberapa poin misalnya ketika dua caleg sama perolehan suaranya dalam satu partai politik dapil yang sama, itu dalam penyebaran perolehan suara yang sama ketika misalnya dia satu laki-laki satu perempuan, yang ditetapkan menjadi calon terpilih itu adalah yang berjenis kelamin perempuan tadi. Dengan sosialisasi ini diharapkan para peserta dan penyelenggara memiliki satu pemahaman terkait penghitungan suara di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore.
Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, KPU Kota Medan melakukan pendistribusian logistik ke panitia pemungutan suara secara bertahap. Pendistribusian pertama ditujukan ke Dapil 5. Sejumlah petugas KPU Kota Medan melakukan persiapan di gudang logistik KPU Kota Medan kemarin. Persiapan ini merupakan bagian dari pendistribusian pertama yang dimulai pada 8 Februari 2024 dan ditargetkan selesai pada 12 Februari 2024. Adapun pendistribusian langsung dikawal petugas TNI Polri dari gudang logistik KPU Kota Medan menuju kecamatan dan nantinya diteruskan ke masing-masing kelurahan. KPU Kota Medan melakukan pendistribusian dengan skema per dapil. Pendistribusian pertama adalah Dapil 5, yakni Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan. Adapun logistik yang didistribusikan diantaranya kotak suara, perlengkapan untuk TPS, dan perlengkapan lainnya di luar kotak suara. KPU Kota Medan mencatat ada beberapa logistik yang mengalami kerusakan atau tidak layak. Logistik yang rusak ini telah dilaporkan dan telah mendapat penggantinya. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan pada tanggal 12 Februari akan dilakukan pendistribusian logistik pemilu dari kecamatan ke kelurahan. Ya, pendistribusian logistik dari gudang KPU Kota Medan hari ini merupakan hari pertama dan kami KPU Kota Medan melakukan pelepasan pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU Kota Medan di Jalan Kolonel Sudarso ke kecamatan-kecamatan yang nanti juga langsung didistribusikan ke kelurahan. Dan yang pertama akan jalan satu kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Johor. Ada 6 kelurahan hari ini yang langsung didistribusikan ke kelurahan-kelurahan. Diketahui jumlah DPT Kota Medan sebanyak 1.853.458 orang dan akan menggunakan hak suaranya di 6.933 TPS pada 151 kelurahan dan 21 kecamatan di Kota Medan. Sementara itu pemirsa, KPU Kabupaten Langkat hari ini Sabtu 10 Februari mulai mengirimkan logistik pemilu ke tingkat kecamatan. Pelepasan pengiriman logistik pemilu ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat, Stabat. Pengiriman logistik dilakukan dengan menggunakan puluhan armada truk. Pengiriman ini juga dijaga ketat oleh personil kepolisian dari Polres Langkat serta petugas Bawaslu Langkat. Ketua KPU Langkat Sopian Sitepu menyatakan pelaksanaan pengiriman logistik pemilu dilaksanakan mulai hari ini selama 3 hari ke depan, dengan prioritas kecamatan yang jaraknya paling jauh dari ibu kota kabupaten dan kecamatan yang memiliki wilayah yang luas, serta kecamatan yang memiliki wilayah kepulauan. Sedangkan untuk pengiriman logistik pemilu ke tingkat desa akan dilaksanakan pada 13 Februari mendatang. KPU Langkat berharap seluruh kegiatan pengiriman logistik pemilu hingga ke tingkat TPS akan berjalan lancar dan tertib. Februari kita melaksanakan pendistribusian dan ini kita jadwalkan selama lebih kurang atau paling lama 3 hari dari kita hantarkan logistik pemilu dari tingkat Kabupaten Langkat sampai ke seluruh kecamatan sebanyak 23 kecamatan di Kabupaten Langkat dan akan berakhir di tanggal 12. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu serta KPUD Taput menuntut pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan damai. Puluhan kader Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara kemarin sore melakukan aksi di depan kantor Bawaslu dan kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara terkait temuan dugaan pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam aksinya, massa meminta Bawaslu memastikan pemilu 2024 di Taput berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Koordinator aksi Roni Panggabean dalam orasinya juga menuntut KPU dan Bawaslu Taput untuk berkomitmen dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab demi berlangsungnya pemilu 2024 yang adil dan demokratis. Sementara itu, Ketua Divisi Penindakan Bawaslu Taput, Kopman Pasaribu menyambut baik dukungan serta kepedulian berbagai pihak terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sampaikan tadi,
Maka dengan itu kami nanti di Gakumdu akan menganalisa dan mengkaji ini untuk nanti kita sampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu sekalian. Yakinlah Bawaslu Kabupaten Taru Utara netral. Tidak ada masalah, itu clear karena kami dibentuk oleh undang-undang. Bawaslu! Maka kehadiran Bapak Ibu sekalian menyampaikan tuntutan. Kami terima dengan baik dan berikan kami kesempatan beberapa hari ini untuk mengkaji ini dan menganalisa ini. Nanti hasilnya akan kami laporkan kepada Pak Ketua. Dalam memasuki masa tenang kampanye esok hari, Bawaslu Taput akan mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemirsa, seratusan massa pemuda karya nasional PKN Sumut menggelar aksi damai di Bundaran Majestik Jalan Gatot Subroto Medan, mengajak seluruh masyarakat agar mengikuti pesta demokrasi berlangsung dengan damai kemarin. Pemuda karya nasional se-Sumatera Utara menyampaikan aksi damai agar pemilu 2024 berlangsung damai. Ketua DPD PKN Sumut, Maruli Aner Siagian, pada intinya dengan mengajak seluruh masyarakat agar mengikuti pesta demokrasi dengan menjaga keharmonisan. Dikatakan PKN Sumut sangat mendukung TNI Polri serta seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan riang tanpa perpecahan. PKN juga siap membantu menjaga kekondusivitas Sumatera Utara, khususnya Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumut. Sedangkan Ketua Harian DPC PKN Kota Medan, Bobi Oktavianus Zulkarnain, mengatakan kepada semua masyarakat agar melakukan tahapan pemilu 2024 mulai dari kampanye hingga hari pencoblosan dengan tertib dan taat hukum. Ya, kami menginginkan siapapun yang terpilih, kita masyarakat dan khususnya rakyat Sumatera Utara tidak terpecah belah dan tidak berkelompok-kelompok saling memusuhi. Bagaimanapun kita sama-sama rakyat Indonesia yang menginginkan pemimpin yang mumpuni, yang berwibawa dan bisa menjaga stabilitas untuk Indonesia maju ke depannya nanti. Hadir pada aksi tersebut Ketua Harian DPD PKN Sumut Randy Siagian, Ketua DPC PKN Medan Sutomo Tarigan, Sekretaris DPC PKN Medan Budi Dharma, dan unsur pengurus DPC PKN Medan serta seluruh ketua dan pengurus PAC Kecamatan PKN Medan sekitarnya. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Forkopimda Sumatera Utara dan sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara melepas jenazah almarhum Baskami Ginting, tokoh yang memiliki semangat tinggi dalam pembangunan. Upacara penghormatan terakhir terhadap almarhum Baskami Ginting dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Sabtu siang kemarin. Upacara penghormatan terakhir ini dihadiri unsur Forkompimda Sumatera Utara. Terlihat hadir pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Effendi, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan, Kajati Sumatera Utara Idianto, dan sejumlah anggota DPRD Sumut beserta keluarga. Baskami Ginting meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Medan pada Rabu sore 7 Februari 2024. Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting sempat istirahat di ruang kerjanya dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Mewakili masyarakat Sumatera Utara, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyampaikan turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga Baskami Ginting yang disebut sebagai tokoh yang memiliki semangat tinggi dalam pembangunan. Sehingga dalam kondisi apapun, walaupun beliau
Usai upacara penghormatan, jenazah Baskami Ginting dibawa ke kampung halamannya di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo untuk dimakamkan. Pemirsa, warga Dusun 5 Desa Payapasir, Kabupaten Serdang Bedagai, Jumat sore digegerkan adanya seorang wanita tewas dalam posisi telungkup di dapur rumahnya. Kuat dugaan korban dianiaya dengan senjata tajam oleh suami sendiri. Mendapatkan laporan dari warga setempat, pihak Polres dan Polsek Tebing Tinggi bersama tim Inavis langsung bergerak menuju lokasi kejadian guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi dari pihak keluarga maupun warga sekitar. Menurut keterangan salah seorang saksi, Reza, sore itu anaknya bernama Megi pulang dari bekerja. Ketika pintu dapur dibuka, ia melihat seorang tuanya bernama Ernawati sudah tergeletak dengan posisi telungkup. Merasa ketakutan, ia langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Ketika masuk ke dalam rumah, anak korban merasa curiga dan langsung mencari Sukardio, 65 tahun, yang tak lain adalah ayah kandungnya di dalam kamar tidur. Setelah pintu kamar terbuka, anak korban melihat ayahnya mencoba bunuh diri dengan menusuk tubuhnya dengan senjata tajam. Diduga korban dibunuh suaminya sendiri sebab di dalam rumah hanya ada korban dengan pelaku. Diduga korban dibunuh dengan pelaku selama ini mengalami depresi. Kapolsek Tebing Tinggi AKP Saiful menjelaskan ditemukan adanya luka memar pada bagian kepala korban dan di samping jasad korban ditemukan senjata tajam. Awalnya tahu tadi anaknya pulang kerja buka pintu dan minta tolong sih, seperti itu. Gitu saya lihat orang tuanya tergeletak di lantai gitu. Ayahnya tadi di kamar aja. Oh, masih di kamar, yang bukan lari keluar? Bukan lari keluar, nggak ada, karena mungkin dia depresi juga. Jadi diduga nih pelaku ini suami sendiri gimana? Kalau dibilang kayaknya sepertinya suami sendiri, karena kan yang di rumah cuma ada orang lain. Kini kasus pembunuhan tersebut masih ditangani pihak Polsek Tebing Tinggi dan untuk terduga pelaku polisi masih meminta keterangan dari beberapa saksi. Komplotan maling sepeda motor beraksi dengan cepat di siang bolong dan terekam CCTV milik toko sepatu di Jalan Bunga Kenanga, Medan kemarin. 3 pelaku beraksi dengan mengendarai 2 sepeda motor. Inilah detik-detik kamera pengintai atau CCTV milik toko sepatu yang merekam aksi komplotan maling sepeda motor. Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor ini awalnya melintas di depan toko dan ketika melihat parkiran hanya ada 2 motor, pelaku pun mutar balik. Mengetahui kondisi aman, 2 orang pelaku menghampiri sepeda motor incarannya, sedangkan seorang pelaku memantau situasi dari jarak jauh dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku yang menggunakan helm dan masker langsung turun dan merusak kunci kontak korban. Tak sampai 1 menit, sepeda motor Matic incarannya pun berhasil dibawa kabur. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku kabur membawa sepeda motor hasil jarahannya ke arah Pasar 3 Padang Bulan. Jauh sebelum terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, sepeda motor yang hilang sempat diparkirkan pemiliknya di titik yang berbeda. Namun akibat adanya truk pembawa barang milik toko akan membongkar muatannya, sepeda motor tersebut digeser ke titik berbeda oleh pekerja toko dan menyerahkan kunci sepeda motor ke pemiliknya. Salah satu pegawai toko Edo mengatakan saat kejadian toko tidak begitu ramai, namun seluruh pekerja sedang sibuk mengemas sepatu pesanan customer. Ia menjelaskan dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang. Pelaku dengan cepat merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T. Kejadian itu di jamnya itu 12.32 ya, di jam CCTV-nya. Jadi mereka datangnya dari arah Pasar 5, Padang Bulan, terus rencananya langsung nggak tahu kemana arah mereka, mungkin karena di sini dilihat kosong. Dan cuma ada 2 parkir motor dan nggak ada orang yang memperhatikan juga, jadi mereka putar balik tuh. Nah, pelakunya itu ada 3 orang, tapi pakai 2 motor. Satu yang boncengan, yang satu itu lah yang ngambil motornya. Dari CCTV ada 3 orang. CCTV ada 3 orang. Kaburnya ke arah mana, Bang? Kabur ke arah Pasar 3. Pasar 3. Pihak toko pun sudah membuat himbauan kepada seluruh pengunjung agar mengunci ganda kendaraannya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Atas kejadian ini, korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Sunggal dan berharap pelaku yang terekam CCTV segera tertangkap.
Sementara itu pemirsa, 3 unit sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam kilometer 21,5 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ketiga sepeda motor kondisinya ringsek namun pengendara mengalami luka ringan. Inilah video amatir pasca kecelakaan di Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam yang melibatkan 3 unit sepeda motor. Terlihat 3 unit sepeda motor kondisinya ringsek, bahkan salah satu sepeda motor patah. Kejadian ini terjadi tadi malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, bermulai saat sepeda motor Yamaha NMAX BK 5125 AHI melaju dari arah Lubuk Pakam menuju Kota Medan. Setibanya di lokasi kejadian, keluar jalur dan menabrak 2 unit sepeda motor di depannya. Kerasnya benturan membuat 2 unit sepeda motor yang datang dari arah berlawanan ringsek dan patah. Salah satu korban, Ismayanti, mengatakan pasca terjadi tabrakan ia tidak mengalami luka yang serius, namun trauma jika mengingat kejadian tersebut. Menabrak kami dia, kencang. Setelah itu yang satu lagi kami nggak nampak lah bang, karena kami kan udah terjatuh bersera bang, berdiri nyalakan diri bang, dan mobil udah datang dari sana. Ya. Nah ibu tadi dari arah mana mau kemana bu? Hah? Kami dari Pakam mau ke Danau. Nah terus yang lawan arah? Dari Medan kayaknya. Medan kayaknya. Kanit Gakum Polresta Deli Serdang Ibtu Robertus Gulto mengatakan ketiga pengendara sepeda motor tidak ada yang mengalami luka serius. Pasca kejadian pengendara sepeda motor NMAX melarikan diri dan pihak Satlantas masih mencari pengendara tersebut. Kendaraan sepeda motor dari arah tebing dan berlawanan saling ketemu tabrakan dengan yang depan belakang sehingga terjadi hal tersebut. Namun untuk perkara ini, perkara Lantas ini, korban tidak serius dan sudah mendapat perawatan intensif dari rumah sakit terdekat. Lantas Polresta Deli Serdang yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan diamankan ke Mako. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audrandi Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat tahun baru Imlek 2024. Gongsi Pacai.